Dan kalian tahu nggak, mereka berdua ini mengaku jika mereka itu sering memutar rekaman suara para korban tersebut di dalam mobil van pada saat mereka sedang mengemudi. Dan mereka menganggap rekaman suara tersebut terdengar lucu. Halo Ce, ketemu lagi kita. Apa kabar kalian, sehat kan? Di video kali ini Ce, seperti biasa aku akan kembali menemani kalian dengan sebuah cerita kriminal, yaitu tentang kasus Toolbox Killer. Kasus ini adalah kasus tentang penculikan, pemerkosaan, penyiksaan, dan juga pembunuhan yang dilakukan terhadap 5 gadis remaja. 5 gadis remaja. Dan pelaku dari kasus Toolbox Killer ini adalah 2 orang pria dewasa, yaitu Lawrence Bittaker dan Roy Norris. Kenapa kasus ini disebut sebagai kasus Toolbox Killer? Karena memang sebagian besar alat-alat yang mereka gunakan untuk menghabisi para korbannya menggunakan alat-alat perkakas rumah tangga, kayak misalnya alat pemecah es, tang, palu, dan juga alat-alat perkakas lainnya yang disimpan di dalam kotak perkakas rumah tangga. Nah, itulah kenapa kasus ini disebut sebagai kasus Toolbox Killer, sesuai artinya gitu ya, toolbox, kotak perkakas. Dan kalian tahu nggak sebenarnya alasan kenapa mereka berdua ini berani tega melakukan hal keji tersebut terhadap 5 gadis ini? Hanya karena untuk memberi makan ego mereka sendiri demi kepuasan. Cuman gara-gara itu, mereka nggak ada masalah dengan para korban, mereka nggak ada dendam terhadap para korban, mereka nggak ada hal-hal negatif terhadap para korban, nggak ada. Cuman gara-gara itu, hanya untuk memuaskan diri mereka sendiri gitu. Cuman itu aja alasannya. Jadi udah, tanpa berlama-lama lagi, kalau kalian mau tahu gimana cerita lengkapnya, kronologinya seperti apa, langsung saja kita mulai ke videonya. Let's go! Oke Ce, seperti yang aku bilang di awal tadi, bahwa pelaku dari kasus Toolbox Killer ini adalah 2 orang pria, yaitu Lawrence Bittaker dan juga Roy Norris. Nah, sebelum aku masuk ke kronologinya, aku mau ceritain dulu tentang sedikit background dari masing-masing pelaku ya. Pertama aku mau cerita dulu tentang Lawrence Bittaker ya, abis itu baru Roy Norris. Oke, jadi Ce, Lawrence Bittaker ini adalah pria kelahiran Pennsylvania tahun 1940. Sebenarnya dia ini adalah anak yang tidak diinginkan oleh orang tuanya. Aku nggak tahu alasannya kenapa, tapi yang jelas orang tuanya itu tidak mau mengurus Bittaker, dan akhirnya ibunya pun menaruh dia di panti asuhan. Nah, selama dia tinggal di panti asuhan tersebut, akhirnya dia pun diadopsilah sama seorang ayah yang pekerjaannya itu suka pindah-pindah keluar kota. Nah, selama dia diadopsi sama ayah tirinya ini, Bittaker ini memang sering kali ditinggal sama bapaknya dinas gitu. Soalnya kan nggak mungkin ya kalau setiap dia dinas pindah-pindah kota tapi si Bittakernya ikut juga gitu kan, agak repot. Nah, makanya dia sering ditinggal sama bapak tirinya. Tapi ketika dia di usia 12 tahun, Bittaker ini ternyata sudah mulai cari masalah. Dia tuh dulu pernah ditangkap polisi gara-gara kasus pencurian di sebuah toko, dan dia sering gitu melakukan pencurian tersebut. Nah, ketika Bittaker ditanya sama petugas polisi kenapa dia melakukan pencurian tersebut, katanya gara-gara dia itu merasa bahwa dia tidak mendapatkan kasih sayang yang cukup dari orang tuanya. Jadi dia seakan-akan menyalahkan orang tuanya gara-gara itu tadi, bapaknya sering keluar kota dan nggak pernah perhatian sama dia gitu. Yaudah tuh, itu umur 12 tahun. Nah, ketika dia masih sekolah menengah di usia 17 tahun, Bittaker ini memutuskan untuk berhenti sekolah cuman gara-gara bosen. Dia bosan sekolah. Aku nggak mau sekolah lagi, aku bosan. Ngapain sekolah terus? Padahal kalian tahu nggak, IQ dia itu 138. IQ dia tuh 138 Ce. Nggak mau sekolah, padahal dia tuh kurang pintar apa coba? Kalau dia lanjut sekolah, bisa jadi lulusan terbaik dia itu. Cuman dia nggak mau sekolah lagi, cuman gara-gara bosen. Oke, tuh ya, 12 tahun dia tersandung masalah. 17 tahun berhenti sekolah. Nah, setahun setelah berhenti sekolah, dia ini kembali ditangkap polisi gara-gara tersandung kasus lagi Ce. Kasus pencurian mobil, tabrak lari, dan juga berusaha menghindari polisi. Dia ditangkap polisi dan dipenjara selama 1 tahun. Nah, ketika dia sudah bebas nih ya dari penjara, ayah angkatnya memutuskan untuk tidak mau lagi mengasuh Bittaker, tidak mau lagi mengadopsi Bittaker, dan memutuskan untuk pindah ke negara lain. Ya capek lah Ce, bapaknya itu. Aku capek-capek cari duit,
pindah-pindah kota demi menghidupi si Whittaker. Tapi Whittaker ini cari masalah terus, kesandung kasus terus, masuk penjara terus. Ya bapaknya capek lah gitu ngurusnya, kayak udahlah kau cari aja lah orang lain yang mau ngasuh kau gitu kan. Jadi kayak bapaknya kayak udahlah angkat tangan gitu, dia udah nyerah. Nah itu dia tadi adalah sedikit background dari Lawrence Whittaker. Sekarang aku mau jelasin tentang background dari Roy Norris. Oke, jadi kalau Roy Norris itu adalah pria kelahiran Colorado ya tahun 1948. Nah kalau dia ini adalah anak hasil di luar nikah, tapi orang tuanya tetap menikah gitu loh. Ya jadi dulu gitu baru orang tuanya menikah gitu. Kalian paham kan? Ya ngerti lah, masa nggak ngerti. Dan orang tuanya adalah pecandu alkohol. Nah gak jauh-jauh nih kalau udah ketemu kasus kriminal, pelaku pasti orang tuanya pecandu alkohol dah. Nah selama masa kecilnya Roy ini juga mendapatkan perlakuan yang tidak mengenakan dari orang tuanya, karena dulu dia tuh sering tidak diurusi sama orang tuanya, jadi kayak sering dibiarin aja gitu loh. Dan dia juga sering dititipkan ke keluarga-keluarga lain untuk diasuh, jadi biar orang tuanya tuh nggak keluar duit, nggak repot-repot lagi ngurusin dia. Selain itu ya, Roy juga seringkali mengalami pelecehan dari keluarga asuhnya. Nah gara-gara pengalaman buruk yang dia alami semasa kecil tersebut yang akhirnya berimpact ke diri dia pada saat dewasa. Karena waktu sekitar Roy ini umurnya 16 tahun, dia ini pernah lah main ke rumah seorang gadis yang usianya tuh sekitar 20 tahun gitu. Nah pada saat ngobrol-ngobrol ya, entah kenapa Roy ini ngajak ngobrol gadis tersebut itu ke arah seksual. Karena ceweknya risih, akhirnya dia pun mengusir si Roy dan memberitahu bapaknya tentang apa yang dia alami. Terus sebenarnya bapaknya marah gitu dengan sikapnya si Roy. Ya kan nggak boleh lah kita ngebahas kayak gitu, ya kan nggak sopan. Daripada si Roy membahas yang ke arah seksual kayak gitu, mending kau cerdas cermat Roy. Itu lebih mending. 1 tambah 1, 2. 12 kali 12, 144. Ibu kota Indonesia, Jakarta. Ya kan? Nah, mending kayak gitu daripada kau ngebahas yang kayak gitu. Kan nggak boleh lah itu, mending cerdas cermat kan sama-sama pintar jadi. Ya karena sikap Roy tadi, ayahnya pun merasa kesal dan mengatakan ke Roy dan juga adiknya bahwa mereka ini adalah anak yang tidak diinginkan oleh orang tuanya. Dan orang tuanya itu bermaksud untuk bercerai. Nah itu dia tadi adalah tentang sekilas background dari Lawrence Whittaker dan juga Roy Norris. Sekarang aku mau ceritain tentang kronologi kejadiannya. Nah terus gimana ceritanya mereka berdua ini bisa saling ketemu, saling kenal, terus saling berkomplotan gitu kan. Nah, awal pertama kali mereka ini kenalan itu di tahun 1977 pada saat mereka berdua ini sama-sama masuk penjara. Karena memang beberapa tahun sebelumnya mereka berdua ini kan sering masuk penjara karena kasus masing-masing ya kan. Nah, mereka berdua ini masuk ke penjara yang sama gitu. Nah, dari situ mereka akhirnya kenalan, ngobrol, terus jadi akrab. Ya udah tuh setelah mereka ketemu ya kan ngobrol akrab gitu kan. Ternyata mereka berdua ini punya minat yang sama. Mereka berdua itu seringkali ngobrol membahas tentang kekerasan seksual dan merasa senang dengan hal itu. Mereka kayak senang gitu membahas yang kayak kekerasan seksual, menyiksa wanita, melihat wanita tersiksa gitu-gitu. Senang mereka berdua ini, sama aja sama gila. Ternyata Whittaker mengatakan bahwa dulu dia tuh pernah memperkosa seorang gadis dan mengancam gadis tersebut untuk tidak melaporkan hal itu ke kantor polisi. Dari sinilah mereka semakin sering membahas tentang pelecehan seksual dan berencana untuk menyerang dan juga membunuh para gadis-gadis setelah mereka keluar dari penjara. Jadi memang pada saat masih di penjara itu mereka sudah merencanakan itu. Nanti kita keluar dari penjara ini, kita mulai eksekusi. Kita langsung cari gadis-gadis. Akhirnya mereka berdua pun dibebaskan ketika masa hukumannya sudah selesai. Yang pertama kali bebas itu Whittaker dulu, baru si Roy. Nah selama sudah bebas ini, mereka berdua ini sempat bekerja dengan penghasilan yang lumayan besar. Nah dari sini mereka saling bertukar kabar lewat surat dan akhirnya janjian lagi untuk ketemuan di sebuah hotel. Untuk apa mereka ke hotel? Yaitu untuk kembali menyusun dan juga membahas tentang rencana mereka untuk menculik para gadis-gadis dan memperkosa. Supaya mereka ini punya tempat untuk menculik gadis-gadis dan juga mengeksekusi aksi mereka, mereka memutuskan untuk membeli sebuah mobil van di tahun 1979. Jadi nanti disitulah mereka akan melakukan semua aksi keji mereka itu. Di mobil itu, nah kenapa mereka memilih untuk membeli mobil van ini? Karena mobil ini tidak memiliki jendela di satu sisi dan memiliki pintu geser besar di sisi penumpang. Jadi Whittaker tuh berpikir bahwa mereka ini bisa mendekati para gadis-gadis tanpa membuka
membuka pintu sepenuhnya. Dan setelah mereka sudah dapat mobil tersebut, mereka pun akhirnya memulai bisnis mereka. Mereka memulai perjalanan mereka untuk mencari para gadis-gadis. Dan selama itu mereka sudah berhasil mendapatkan 5 orang gadis, 5 korban. Cara mereka menculik para gadis-gadis tersebut adalah dengan modus memberikan tumpangan ke gadis-gadis yang jakil alias jalan kaki. Iya, kayak gitu. Jadi kalau mereka melihat ada seorang gadis yang lagi jalan gitu ya, mereka akan deketin, mereka samperin, terus ditanya gitu kan, "Hai, mau kemana?" "Oh, mau ke situ." "Ya, daripada kamu jalan kaki, mending nebeng kita aja, nggak apa-apa, free kok." Kalau mereka menolak ya, mereka ini akan diikuti terus-terusan dan dipaksa untuk masuk ke dalam mobil. Sampai akhirnya ketika mereka berhasil masuk ke mobil van, mereka akan langsung dibawa ke tempat, ke daerah yang sepi dan diperkosa di situ secara bergantian. Selain diperkosa, tubuh mereka tuh juga disiksa, kayak dibekap, dicekik, dipelintir, kulitnya disobek, bagian payudaranya ditusuk menggunakan alat perkakas. Sesadis itu, Tapi kalau kalian baca tentang kronologi detailnya, itu lebih sadis lagi, lebih parah lagi. Makanya aku tidak bisa menjelaskan itu secara gamblang di sini karena takutnya ya kalian tahulah kalau di sini kan agak sensitif dikit, repot gitu ya urusannya. Makanya secara garis besar seperti itulah. Dan yang lebih nggak ngertinya lagi aku sama mereka berdua ini ya, selain mereka berdua ini menyiksa para korbannya, mereka itu juga memfoto tubuh para gadis dan juga merekam suara adegan ketika mereka menyiksa dan bersetubuh. Lagi kondisi tidak mengenakan busana di foto, cekrek. Habis itu mereka juga merekam suara ketika adegan mereka lagi disiksa. Suara jeritan, suara tangisan, suara minta tolong direkam sama mereka. Dan setelah mereka sudah mengalami itu semua ya, mereka ini juga dihabisi dengan cara dicekik dan lehernya itu dililitkan menggunakan gantungan baju kawat yang dikencangkan pakai tang. Kebayang nggak sama kalian? Segimana bentuknya? Gimana ininya gambarannya, kebayang nggak? Leher dililit pakai gantungan baju kawat terus dikencengin pakai tang. Nggak cuman itu aja, mereka tuh menghabisinya dengan metode yang lain juga. Ada yang bagian kupingnya itu dimasukkan alat pemecah es sampai gagangnya patah, dan ada juga yang dipukuli berulang kali menggunakan palu, dan setelah itu mereka semua dibuang ke semak-semak. Oke, akhirnya kasus ini pun terbongkar karena pada saat itu ada seorang pelari yang menemukan jasad korban terakhir di semak-semak yang nggak jauh dari pemukiman warga. Singkat cerita, akhirnya polisi pun berhasil lah menangkap mereka berdua. Nah, selama investigasi, polisi pun berhasil menemukan barang-barang bukti yang ada di mobil van tersebut. Kayak misalnya alat-alat perkakas yang mereka gunakan, yang mereka taruh di dalam mobil van. Terus juga mereka menemukan ada foto-foto Polaroid para korban, dan juga ada banyak rekaman-rekaman suara pada saat mereka menyiksa dan juga memperkosa para gadis-gadis tersebut. Dan ternyata polisi juga menemukan barang bukti di apartemennya Roy yang tidak kalah mengherankan. Karena ternyata polisi menemukan ada sekitar 500 foto Polaroid para gadis-gadis random yang dia ambil, yang dia jepret tanpa sepengetahuan mereka semua. 500 diam-diam difotoin terus dipajang di apartemen. Ngeri nggak sih? Ngeri banget loh itu. Kayak ngapain? Polisi juga meminta mereka berdua untuk mengantarkan ke tempat-tempat di mana mereka membuang jasad-jasad para korban-korban. Putusan pengadilan menyatakan bahwa mereka berdua ini didakwa atas kasus penculikan, penyiksaan, pemerkosaan, dan juga pembunuhan. Dan kalian tahu nggak? Mereka berdua ini mengaku jika mereka itu sering memutar rekaman suara para korban tersebut di dalam mobil van pada saat mereka sedang mengemudi, dan mereka menganggap rekaman suara tersebut terdengar lucu. Rekaman suara para korban pada saat mereka adegan menyiksa itu, mereka lagi tersiksa, mereka jerit-jerit, mereka minta tolong, mereka menangis-nangis histeris. Suara itu semua yang terekam di rekaman itu mereka putar dan mereka anggap itu semua lucu.
Dan rekaman tersebut juga diputar di dalam ruang persidangan yang mana pada saat itu ada sekitar 100 orang yang hadir di dalam ruang sidang tersebut. Dan kalian tahu nggak sih, 100 orang yang mendengarkan rekaman suara tersebut itu semuanya menangis terang-terangan. Ada juga yang sampai nutup kuping kayak gini, saking sesadis itu. Bahkan ada yang baru diputer berapa detik doang, itu udah banyak yang keluar ruangan karena nggak sanggup. Dan yang lebih gilanya lagi, di saat semua orang-orang normal ini nggak sanggup menangis mendengarkan rekaman suara tersebut, mereka berdua, pelaku ini, mereka justru tersenyum mendengar kembali rekaman suara tersebut. Mereka senyum-senyum, merasa kayak, wah, senang gitu loh ketika suara itu diputar lagi. Dan lucunya, pada saat melakukan kejahatan kan mereka saling dukung, tapi pada saat di persidangan mereka saling menyalahkan. Mereka merasa bahwa bukan saya, Pak. Jadi misalnya gini, si Whittaker nih ketika ditanya sama petugas investigator gitu kan, dia menganggap bahwa oh enggak, saya tuh nggak salah, saya tuh diajak sama si Roy, saya cuma ikut-ikutan aja. Tapi kalau lagi Roy yang ditanya gitu ya, Roy bilang, oh bukan saya, Pak, saya tuh nggak ngerti apa-apa, ini semua rencananya Whittaker, saya cuma nurutin aja apa yang dia suruh gitu. Jadi mereka ini saling menyalahkan gitu loh. Akhirnya setelah putusan yang panjang, mereka juga sempat mengajukan banding. Akhirnya pihak pengadilan pun menyatakan bahwa putusan pengadilan menjatuhi hukuman mati ke Whittaker dan juga menjatuhi hukuman penjara seumur hidup ke Roy Norris. Tapi akhirnya mereka berdua pun dinyatakan meninggal pada saat sedang menjalani masa hukuman mereka. Oke, itu dia tadi adalah cerita tentang kasus kriminal dari Toolbox Killer. Kalian bisa sampaikan pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan terima kasih juga buat kalian semua yang sudah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan juga nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian dapat updatean terbaru dari video-videoku. Dan juga jangan lupa share juga ke kancing-kancing kalian supaya mereka tahu kalau ada channelku di bumi ini. Dan ya, kita ketemu lagi di next video. Oke. Ya udah, segitu aja video ini, Terima kasih. Bye-bye.